Kadang-kadang orang tuh jadi BA dibikin seolah-olah jadi pemilik. Nggak sok pintar, nggak sok ngatur. Gua sih sampai hari ini menerapkan harga makanan, baik itu rasa dan fasilitasnya ya harus sepadan. Kalau enggak malah gue curiga. Kok bisa dia murah banget tapi tempatnya mewah? Jor, kenapa menurut lo banyak food vlogger yang nggak berhasil saat mereka mencoba untuk membuka usaha F&B? Ego mungkin pertama. Food vlogger biasanya banyak belajar dari kesalahan kan. Baik itu harga, baik itu kualitas, baik itu tempat. Jadi akhirnya banyak muncul tuh egonya tuh. Pengen tempatnya bagus tapi harganya terlalu murah. Sementara kan di dunia bisnis nggak bisa kayak gitu. Harga akan berjalan beriringan dengan kualitas, setelah itu juga sama fasilitasnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya gue lihat memang ada hokinya sih. Ada orang yang hokinya tuh menyajikan tontonan, bukan Nge-review makan gitu ya? yes, mereka tuh pemeran. Mereka tuh pemerannya, bukan pelakunya. Iya. Banyak juga pelaku usaha yang memang mereka butuh jasanya, jasa food reviewer gitu, untuk bisa bikin orang tuh kelihatannya tertarik buat makan. Ya ada rezekinya masing-masing lah. Apakah personal branding food vlogger ini kadang malah menjadi beban untuk bisnis mereka sendiri? Pasti. Karena nantinya ketika food vlogger, ribet banget ngomongnya apa sih? Food vlogger. Iya, food vlogger. Ya, vlogger makanan ini ketika kalau gue lihat ya dalam tanda kutip tidak semua, tapi banyak daripada mereka yang ketika membuka usaha orang tuh anggapannya bergeser. Misalnya? Jadi nggak trustable gitu loh. Jadi nggak ada kepercayaan. Karena kan biasanya punya dia sendiri. Karena punya dia sendiri. Dari situ mungkin orang jadi kayak nggak begitu percaya lah. Oke. Seberapa penting skill operasional dan manajemen dibanding sekedar punya follower banyak? Lebih penting skill dan juga manajemen operasional sih. Contohnya udah ada ya food vlogger itu ya? Oh, contohnya ya sekarang juga ya. Maksud gue ada banyak, apalagi di sosial media kayak YouTube, kayak semenjak ada YouTube, semenjak ada TikTok, semenjak ada yang lain sebagainya. Nggak melulu orang yang followersnya banyak itu banyak ditonton orang. Nggak semua orang yang viewersnya banyak itu memiliki subscriber atau followers banyak. Tapi gimana cara dia maintain, bagaimana cara dia mengedukasi ataupun memberi tontonan ke orang. Semenjak ada FYP inilah, trending ini. Jadi dia keacak aja gitu, mana yang memang lagi bagus. Menurut lo hype di sosial media ini cukup untuk membantu usaha F&B sukses jangka panjang nggak? Iya dong, pasti dong. Itu kan terkenal dari zaman dulu promosi ya. Kan seiring berkembangannya zaman era digital. Kalau kita lihat mungkin sekarang ini adalah bentuk dari promosi di era yang baru. Ada ads, ada review, ada KOL, kemudian ada apa ya? Review itu maksudnya di bawah di Google tuh kan suka ada Google review. Yeah. Kalau dulu kan masih konvensional ya, mulut ke mulut. Kemudian konvensional menyebarkan flyer. Yeah. Kita nggak tahu mungkin di era digital depan bukan cuma review, bukan cuma KOL yang bisa memberikan promosi. Nggak tahu mungkin bisa pakai drone kali. Nyebarin suara. Kayak zaman dulu kan kalau menonton bioskop kan pakai mobil kan. Keliling orang. Saksikan film Beranak dalam Pasir gitu misalkan. Di bioskop ini. Kan gitu dulu konvensional. Kalau sekarang udah bayar KOL. Ajak orang nonton sosial media. Menurut Jordi, apa risiko kita menjual menu yang lebih instagramable dibanding fokus ke rasa dan kualitas? Kita dituntut buat ini sih, improvement nantinya. Karena kan itu ada musimnya ya. Nggak mungkin orang akan mau posting hal yang sama secara terus menerus. Sekali aja ya berarti. Kan engaging itu apa? Anjas, engaging bos. Engaging. Menarik perhatian orangnya itu karena orang tuh FOMO biasanya. Karena orang FOMO, orang pengen ikutan foto,
Tapi kalau fotonya itu terus, kalau udah nggak trending, orang akan shifting nanti ke comfort foodnya mereka, makanan mereka yang biasa sehari-hari mereka makan. Biasa orang gitu, mau mahal apapun selagi hype ya udah pergi aja makan. Tapi kalau makanan yang sustain kayak misalkan sop empal gitu, dia nggak perlu Instagramable tapi orang terus makan setiap hari. Pernah nggak sih lo ngelihat contoh food vlogger yang sukses dan lo ngeliatnya tuh apa yang mereka lakuin tuh yang berbeda dari yang lain? Gue tuh ada suka dua sih. Siapa? Yang gue bingung sampai sekarang kalau disuruh bedain mukanya. Si Bungbung sama Nanakut. Oh iya. Iya kan? Kalau dia tuh dia memang fokus ke makanan. Dia nggak bilang experience-nya gimana, dia nggak mementingin fasilitasnya gimana. Ya banyak lah video dari mereka tuh hampir 70-80% tuh ya fokus sama makanannya gitu. Nggak ada yang bilang service-nya mesti apa, tempatnya mesti bagus kayak gimana gitu. Jadi ya sesuai lah. Lo pernah gedek ya? Soalnya. Ya pernah lah, ada Yang waktu pasti. komen yang harga apa? Yang katanya resto lo panas banget, tapi kan harga baksonya segitu ya. Ingat gak? Iya, banyak itu dia. Makanya ada orang yang bilang restorannya panas, gerah. Ya itu dia, namanya orang kan pasti berekspektasi tinggi. Ya. Cuma kita ya cuma bisa legowo doang. Kalau gue cuma bisa pesen, gue sih sampai hari ini menerapkan harga makanan baik itu rasa dan fasilitasnya ya harus sepadan. Kalau enggak malah gue curiga, kok bisa dia murah banget tapi tempatnya mewah? Iya gak sih? Nah menurut lo si food vlogger ini ya biar sukses bikin usaha dia sendiri tuh apa sih yang dipentingin nih? Mungkin ada food vlogger kan banyak banget yang gagal ya? Kolaborasi sih sama orang. Yang gue lihat sambal bakar sukses. Oke. Karena pada porsinya Iben. Tapi lu tahu bukan punya Iben kan itu? Tahu. Bagi dua sama si Tahu. Makanya kan Iben kan bagian marketingnya. Promosi. Dia nggak ikut, mungkin sepertinya yang gue lihat dia nggak ikut campur menu, dia nggak ikut campur. Ya udah pada porsinya gitu loh, nggak cowawaan, Ya. nggak sok pintar, nggak sok ngatur pada porsinya. Jadi partnernya Iben melaksanakan tugas operasionalnya, mengembangkan restorannya, Iben tetap dengan promosinya gitu, ya kan? Kayak sambal bakar termasuk yang sukses menurut gue, karena nggak saling tumpang tindih, gue lihat. Tapi belum 5 tahun sih. Ya cycle lah pasti, kita juga nggak bisa judging loh. Semua orang harus lewat 3 tahun dulu, abis 3 tahun ntar 4-5 tahun stagnan dulu, kan cycle of business katanya. Pernah makan dadar beredar nggak? Pernah. Gimana menurut lo? Sepadan, worth gue bilang. Nasi telur kan juga 4.000 gitu. Dan gue makannya nggak mikir. Gue itu salah satu kesukaan gue juga sih. Oke. Dadar beredar. Oh, enak. Siapa lagi ya yang bikin? Jadi yang bungkus, lo tau bungkus kan? Tahu bungkus. Nah dia tuh dulu sempat bikin si telur. Si telur tuh dijual sama nasi telur, cuman gagal. Akhirnya dia buka Warkop Medan di Jakarta nih. Tahu gue Warkop Medan. Dan itu boom banget. Bungkus, iya. Nah ada statement bungkus dia bilang, bang si telur lo gimana? Dia jawab, itu gue BA doang. Dia bilang gitu. Udah itu main-mainan usaha doang. Berarti sekarang menurut lo BA itu nggak penting ya? Atau gimana? Kalau brand ambassador ya memang sebenarnya. Kita dulu hype banget tuh masalah BA-BAan kan, semua restoran ada BA. Nah kalau sekarang zamannya udah after COVID nih menurut lo? Nah gini, kalau yang gue lihat sebenarnya brand ambassador itu dia ini mau menjadi wajah, menjadi usahanya, ataupun menjadi seolah-olah pemiliknya. Karena itu menurut gue ya, anggapan gue itu dua hal yang beda. Kadang-kadang orang tuh jadi BA dibikin seolah-olah jadi pemilik. Sementara kayak kita tahu ya, platform besar, Shopee, TikTok, Tokopedia, berapa banyak brand ambasadornya? Setiap tahun ganti. Yeah. FMCG seperti shampoo, sabun, baik Gift, Clear, Pantene, itu kan dia ada renewal sebenarnya, generasi ke generasi. Tapi nggak pernah ada salah satu di antara modelnya mereka yang bilang, aku ownernya. Gak ada. Itu yang sebenarnya kemarin anggapannya sempat
menjadi tren. Dijadikan brand ambassador seolah-olah menjadi pemilik gitu loh. Nah padahal ada baik dan buruknya. Baiknya adalah kita mendapatkan lebih gampang sebenarnya. Baiknya tuh lebih gampang. Iya lebih mudah lah, lebih mudah mendapatkan atensi dari orang. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus, nantinya usaha ini akan bergantung kepada satu nama aja. Itu kenapa gue pernah ngobrol sama konsultan merek, sama konsultan marketing perusahaan gitu ya. Itu pentingnya mereka menciptakan generasi baru setiap tahun, mengikuti zaman. Jadi satu usaha itu tidak boleh bergantung atas satu nama atau satu orang atau satu pihak. Karena ada banyak hal. Satu, usahanya akan berpengaruh ketika nama baik orang tersebut tercoreng atau terkena masalah. Yang kedua, jadi tidak mengikuti perkembangan zaman. Makanya kalau kita lihat Indomie deh, yang udah menjadi adik kuasa di Indonesia. Lagi Korea, wah langsung brand ambasadornya Korea. Iya nggak? Tapi kalau Bu Nani? Ya kalau Bu Nani mah bukan brand ambasador, Beb. Itu emang terkenal dia pemiliknya. Lu pikir dia brand ambasador gara-gara logo? Gila loh. Emang dia pemiliknya.